Halo, selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Sekarang kita akan belajar tentang kutipan dan daftar pustaka. Kutipan itu atau kartu informasi, data sekunder atau data hasil studi pustaka berupa kutipan dari buku, majalah, surat kabar, jurnal, dan data internet yang didukung karangan ilmiah sebaiknya dicatat dalam kartu informasi. Nah, atau disebut juga kartu hasil studi pustaka. Semua keterangan atau bahan yang diambil dari bacaan yang relevan dengan topik bahasan yang Anda ambil, misalnya nanti Anda mau membuat karya ilmiah atau Anda mau membuat tugas akhir, begitu kan otomatis Anda membutuhkan referensi-referensi yang relevan dengan topik yang Anda ambil, itu dicatat pada kartu informasi. Nah, catatan tersebut dilengkapi dengan nama pengarang, di sini sebentar. Nama pengarang, kemudian tahun terbit, judul buku, tempat terbit, nama penerbit, dan nomor halaman. Nah, data ini digunakan sebagai rujukan apabila Anda membutuhkan. Lakukan hal tersebut setiap kali Anda memperoleh informasi yang dibutuhkan. Nah, di sini kartu informasi, sumber buku kepustakaan misalnya, di sini yang disebut kutipan. Nah, paragraf ini pokok permasalahan berupa ini. Nah, ini dari sumbernya atau pengarangnya. Nah, kartu-kartu informasi yang sudah dibuat disusun berdasarkan abjad sesuai dengan pokok masalah dan dilubangi untuk mengaitkan seperti pada kartu katalog di perpustakaan. Tujuannya, jika salah satu informasi itu dibutuhkan, dapat diperoleh dengan cepat dan tidak perlu mencari buku ke sumber buku itu ke perpustakaan, seperti itu. Dengan demikian, penulis tidak membuang waktu untuk mencari data pustaka, lebih konsentrasi kepada penulisan yang dilakukan, seperti itu. Nah, bagaimana kita membuat penampilan kutipan? Di sini sebuah tulisan ilmiah pada umumnya bukanlah tulisan yang terlepas dari tulisan terdahulu. Nah, dalam penulisan karya ilmiah ada suatu kode etik. Kode etik di sini supaya kita nanti tidak dibilang plagiat. Kode etik di kalangan para ilmuwan. Apabila dalam suatu karangan ada rujukan yang diambil dari karya ilmuwan lain, maka sumber rujukan tersebut dicantumkan dalam tulisan. Nah, rujukan adalah kepustakaan yang secara langsung digunakan sebagai sumber informasi. Kutipan dari beberapa pustaka yang terkait dengan pokok bahasa. Di sini dari pokok bahasan maksud saya yang pada umumnya dipakai sebagai dasar pemecahan masalah. Yang penting penulisan kutipan harus dilakukan secara konsisten. Pencantuman sumber kutipan itu terdiri atas catatan langsung dan catatan kaki. Nah, kita lanjut ya. Kemudian di sini unsur-unsur sumber kutipan yang perlu dicantumkan dalam catatan langsung adalah nama belakang pengarang, nama belakang atau nama keluarga. Kemudian tahun terbit, kemudian nomor halaman, setelah itu pernyataan kutipan. Unsur nama, tahun, dan nomor halaman ditulis dalam kurung seperti ini tanpa spasi ya teman-teman. Kemudian apabila diletakkan setelah kutipan. Di antara nama pengarang dengan tahun terbit diberi tanda koma. Nama pengarang dengan tahun terbit diberi tanda koma dan di antara tahun dengan nomor halaman diberi tanda titik 2. Jika nama pengarang ditulis sebelum kutipan, yang ditulis dalam tanda kurung adalah tahun penerbit dan nomor halaman. Sedangkan nama pengarang tidak diberi tanda koma. Penulisan sumber kutipan dengan 2 atau 3 nama pengarang, nama belakang pengarang ditulis seluruhnya. Apabila pengarang lebih dari 3, maka yang ditulis adalah nama belakang pengarang. Nama belakang pengarang pertama diikuti singkatan DKK atau yang disebut dan kawan-kawan atau ini dalam bahasa asingnya. Nah, kutipan dapat ditulis secara langsung dan tidak langsung. Kutipan langsung digunakan jika penulis mengutip apa adanya tanpa mengubah sedikit pun pernyataan dari pengarang, baik ide maupun bahasanya. Penulis isi kutipan langsung diberi tanda petik ganda seperti ini. Gitu. Nah, di sini
kutipan langsung paling banyak itu 4 baris ditulis 2 spasi. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian jika kutipan langsung lebih dari 4 baris, maka kutipan itu ditulis 1 spasi. Penulisan baris pertama di sini, kutipan yang lebih dari 4 baris dimulai dari ketukan ke-7 dari garis margin kiri seperti paragraf bertakuk, kemudian sedangkan baris berikutnya dimulai dari ketukan ke-4. Nah, sekarang contohnya seperti ini yang lebih dari 4 baris. Ini misalnya kutipannya Wenres. Nah ini, kemudian ini tanpa merubah sedikit pun hasil kutipan, makanya diberi tanda petik ganda begini. Nah, kutipan tidak langsung. Ini kutipan tidak langsung digunakan jika penulis mengutip ide pengarang saja dan dinyatakan dengan bahasa penulis, bukan bahasa pengarang. Contoh kutipan tidak langsung dari pustakanya Ali Muchtar, pengarang 1 orang. Latar belakang masalah hendaknya memuat teori, fakta, norma. Nah, Muchtar. Atau Muchtar menyatakan bahwa ini kan pakai bahasa penulis. Paham ya? Nah, kemudian contoh kutipan tidak langsung dari daftar pustaka yang dikarang oleh Ali Muchtar dan Abdul Jahi. Latar belakang masalah, titik-titik, Ali Muchtar dan Jahi, karena yang belakangnya ini ditulis ya, gitu. Kemudian atau Muchtar dan Jahi menyatakan seperti itu. Paham ya? Contoh kutipan tidak langsung dari pustaka yang dikarang oleh Ali Muchtar, Abdul Jahi, dan Daniel. Contohnya latar belakang Muchtar, Jahi, dan Amerta. Ini Muchtar, Jahi, dan Amerta seperti ini. Kemudian atau ini. Atau menurut Muchtar, Jahi, dan Amerta seperti itu. Contoh kutipan tidak langsung dari pustaka yang dikarang oleh lebih dari 3. Nah, contohnya seperti ini. Latar belakang titik-titik menurut Muchtar DKK. Nah, atau seperti ini penulisannya. Paham ya, teman-teman? Nah, kemudian lanjut. Jika diperlukan dari satu buku rujukan dan buku tersebut membicarakan hal yang sama, contohnya seperti ini. Contoh, untuk menciptakan bentuk yang harmonis dan estetis diperlukan unsur-unsur yang menunjang bentuk arsitektur. Nah, seperti ini. Atau menurut Ali ini. Nah, ini pernyataannya. Nah, jika penulis ilmiah, karangan ilmiah sebagai pengutip kedua, maka nama pengarang, sumber kutipan, dan nama pengarang pertama harus dituliskan beserta tahun dan publikasinya. Nih. Itu ya. Nah, kemudian atau seperti ini, menurut Chandranam dan Ali ini, kemudian ini kutipannya. Untuk menciptakan bentuk yang harmonis dan estetis diperlukan unsur-unsur yang menunjang bentuk-bentuk. Nah, begini pengintegrasian kutipan ke dalam teks dan paragraf. Paham ya teman-teman? Oke, nanti kita akan lanjut ke materi daftar pustaka video yang kedua. Terima kasih.